pagi, Bu. Baik, perkenalkan, saya Dokter Evi yang juga di Poliklinik ini. Boleh saya tahu saya bicara dengan Ibu siapa? Evin, Dok. Ibu Evin, ya. Ibu di sini datang dengan keluhan apa? Niki, Dok, saya sering kencing, Sering kencing, Ibu, ya. terus cepat haus juga, sama saya tuh banyak maem, tapi turun berat badannya. Itu kenapa ya, Dok? Oh, benten. Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya akan melakukan suatu prosedur. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu untuk memastikan apa keluhan yang Ibu alami, Ibu. Terus kemudian selanjutnya juga saya akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan dari dugaan yang pada saat wawancara. Untuk memastikan lagi, saya melakukan pemeriksaan fisiknya, Bu, ya, untuk menegakkan suatu diagnosis yang dari keluhan yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Bersedia, Dok. Ya baik, saya mulai wawancaranya, Bu, ya. Tadi namanya Ibu Evin, ya, Bu, ya. Iya, Dok. Usianya berapa, Ibu? 70. 70, ya, Bu, ya. Ibu asli dari mana? Gianyar. Oh, Gianyar, ya, Bu. Pekerjaannya apa, Ibu? Diam di rumah. Oh, Ibu rumah tangga, ya. Iya. Sekarang tinggalnya di Gianyar, Bu? Anak nih di Nusa Indah. Oh, di Nusa Indah. Mohon maaf, Ibu sudah menikah, ya? Sudah, Dokter. Sudah, ya. Pendidikan terakhirnya masih ingat, Ibu? SMP. Oh, SMP, ya. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan keluhannya sering kencing, ya, Bu, ya. Itu sering kencingnya dirasakan dari kapan nih, kok, Bu? 7 bulan ada, Dok. Oh, sudah 7 bulan, ya, Bu, ya. Pada saat kencing apakah Ibu merasakan nyeri? Enggak sih. Enggak, ya, Bu, ya. Itu volume urinnya banyak atau sedikit, Bu? Banyak. Banyak, ya, Bu. Itu satu hari nih kok bisa berapa kali, Bu, kencingnya? Wah, nggak kehitung dah, Dok. Oh, banyak banget, ya, Bu. Banyak banget. Banyak banget, ya. Terus kemudian untuk makannya, Ibu bilang tadi Ibu merasakan selalu lapar, ya, Bu, ya. Itu dirasakan 7 bulan yang lalu juga, Bu? Iya, Sama, ya, 7 bulan yang lalu juga. Satu hari itu bisa berapa kali makannya, Bu? Biasanya 5 kali ada, Dok, tapi porsi 2 Banyak, kali. ya. Banyak. Itu makannya Ibu banyak nasi atau gimana porsi makannya? Banyak nasi sih, Dok. Banyak nasi. Makan sayur juga, Bu? Makan tapi dikit, lebih dikit, banyak nasi sama dagingnya. Untuk penurunan berat badannya sebelumnya Ibu sempat timbang ya berat badannya berapa? Waduh, lupa dah, Dok. Oh, lupa, tapi kelihatan sangat kurus, iya. Ibu, ya. Baik Ibu, selain tadi sering kencing, kemudian juga makannya banyak dan juga penurunan berat badan, Ibu ada sering haus juga nggak? Iya, ada. Sering haus juga. Minumnya banyak, Ibu? Banyak, Dok. Banyak, ya. Selain itu ada keluhan yang lain, Ibu? Lemes tangan saya, Dok. Oh, tangannya lemes, ya. Di seluruh badannya enggak? Apa cuma tangannya aja? Kaki sama tangan lebih sering, Dok. Oh, gitu. Kesemutan enggak, Bu? Kesemutan. Oh, gitu. Kesemutan juga, nih. Sebelumnya Ibu ada gatal-gatal, Ibu? Enggak, Dok. Pandangannya masih bagus, nggih? Masih. Kemudian Ibu mohon maaf ada gatal-gatal di bagian area kewanitaannya? Enggak ada. Tidak ada, nih, Bu. Baik Ibu, jadi dari keluhannya itu apakah sebelumnya Ibu sempat mengkonsumsi obat untuk meringankan gejalanya nih, Bu? Enggak, Dok. Belum sempat sama sekali. Dibiarin aja. Oh, banten. Terus kemudian Ibu sebelumnya itu mungkin dari kecil apakah Ibu sempat mengalami berat badan yang berlebih mungkin, Ibu? Dulu sempat waktu masih muda, Dok. Masih muda, ya. Tapi sekarang kurus. Berapa berat badan paling tingginya, sempat ngukur nggak, Bu? 80 ada, Dok. Oh, sampai 80 nih, Bu, ya. Ibu sebelumnya punya penyakit seperti penyakit jantung, kemudian juga tekanan darah tinggi, punya, Bu? Saya sih enggak, Dok, tapi kakek saya ada DM. Oh, diabetes nih, Bu, ya. Ibu sebelumnya sempat mengalami infeksi, mungkin infeksi saluran kencing atau infeksi di bagian kulit, apakah pernah, Bu? Enggak, Dok. Enggak pernah, nih, Bu, ya. Baik Ibu, sekarang untuk di keluarganya, tadi Ibu mengatakan bahwa kakeknya mengalami diabetes nih, Bu, nih. Kemudian untuk pola makan di rumah nih Kak seperti napi ya, Bu? Untuk pola makan di rumah apa memang lebih jarang memasak sayur atau bagaimana? Pola makan saya atau keluarga saya? Dari keluarganya bagaimana, Bu? Kalau keluarga sih tergantung orangnya ya, Dok, ya, mau suka sayur apa enggak. Kalau dari Ibu sendiri?
Kalau saya memang tidak terlalu suka sayur, jadi dikit sayurnya Oh, gitu. jarang makan sayur nih Bu Uh-uh. ya. Untuk daging-daging ini kan Ibu suka? Suka. Sebelumnya Ibu pernah merokok atau minum alkohol Bu? Enggak dok. Nggak pernah nggih. Dari keluarga wonten yang merokok? Enggak. Tidak ada juga nggih. Baik Ibu, jadi dari keluhan yang Ibu alami nih, apakah Ibu sempat mencari di internet, misalnya mungkin sempat kepo gitu atau pengen tahu apa yang Ibu alami nih, sempat nyari di internet? Enggak dok, kebetulan saya udah nggak melek teknologi. Oh, enten dulu nih. Baik Ibu, jadi tadi seperti yang Ibu sampaikan, tadi Ibu sering lapar, kemudian juga sering kencing, dan juga penurunan berat badan yang drastis nih Bu ya. Kemudian juga dari keluhannya itu Ibu tidak sempat minum obat. Nih, dari keluhan yang Ibu alami, saya mencurigai Ibu mengalami diabetes, tapi nanti akan saya pastikan lagi pada saat pemeriksaan fisiknya Bu ya. Jadi sekarang Ibu silakan ke bed pemeriksaan. Saya akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan apakah diagnosis saya sudah benar atau tidak, Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jantung, Ibu ya. Baik Ibu, di jantungnya itu setelah saya periksa ditentukan batas jantungnya itu tidak ada pembesaran di bagian jantungnya, Ibu ya. Tuntutan nadinya juga masih normal. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa di bagian kulitnya, Bu ya. Saya lihat ya Bu ya kulitnya. Baik Ibu, di bagian kulitnya itu tidak ada bekas luka Ibu ya, terus juga tidak ada kelainan pada bagian kulitnya. Saya periksa di bagian kaki Ibu ya. Isi ya Bu. Baik Ibu, di bagian kakinya juga tidak ada pembengkakan kakinya, kemudian juga tidak ada bekas luka-luka yang belum sembuh ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita lanjutkan, silakan Ibu menuju ke meja pemeriksaan. Baik Ibu, jadi tadi setelah pemeriksaan fisik dan juga wawancara yang sudah saya lakukan, kemudian juga tadi Ibu sudah memeriksakan kadar gula darah di laboratorium Ibu ya. Saya dapatkan kadar gula darahnya itu adalah 260. Nah, jadi kadar gula darah Ibu di ini tergolong tinggi Bu ya. Jadi normalnya itu adalah kurang dari 200. Nah, jadi di sini saya mendiagnosis Ibu mengalami suatu penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui tentang penyakit diabetes ini? Belum dok. Iya, belum Bu ya. Nah, jadi karena Ibu belum mengetahui, jadi nanti saya akan memberikan edukasi kepada Ibu sekalian untuk memberikan bagaimana pola makan yang baik untuk pasien diabetesnya Bu ya. Nah, dimana tujuan pemberian edukasi ini itu adalah untuk memberikan pengetahuan kepada Ibu mengenai penyakit yang sedang Ibu alami ya Bu ya. Baik Ibu, nah dimana yang pertama pengertian dari diabetes mellitus itu, nah jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan terjadinya peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh Ibu. Nah, itu disebabkan karena tubuh itu tidak dapat mengontrol gula darah. Nah, tidak dapatnya tubuh mengontrol gula darah itu bisa disebabkan karena tubuh itu tidak dapat membuat suatu hormon yang disebut dengan hormon insulin Ibu. Atau bisa juga karena hormon insulinnya Ibu itu tidak merespon di dalam tubuh. Jadi hormon insulinnya tetap diproduksi, tapi hormonnya tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga nanti hormonnya tidak dapat mengontrol dari gula darahnya Ibu seperti nike. Nah, kemudian untuk faktor risiko dari diabetes mellitus itu sendiri bisa disebabkan oleh karena genetik seperti yang Ibu alami, kemudian juga bisa karena usia, kemudian aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, dan juga gaya hidup yang tidak sehat seperti misalnya merokok ataupun minum alkohol Ibu seperti nike. Nah, kadar gula darah Ibu itu kan lumayan tinggi ya Bu ya. Nah, jadi kadar gula darah itu bisa dipantau Ibu dengan cara mengukur gula darah seperti yang sudah dilakukan Ibu tadi di laboratorium. Nah, pengukuran kadar gula darah itu bisa dilakukan, bisa Ibu datang ke klinik atau ke puskesmas terdekat, atau bisa juga dengan melakukan pengukuran gula darah mandiri di rumah Ibu. Jadi nanti jika Ibu mau membeli alatnya, itu bisa beli di apotek. Nanti jika Ibu sudah membeli, Ibu bisa datang ke sini, nanti saya ajarkan bagaimana cara menggunakan alat yang tersebut Ibu. Jadi nanti dari keluarga juga bisa sekalian menggunakan dari alat yang tersebut seperti ini Ibu.
Nah, kemudian untuk nutrisi medisnya itu sendiri, setelah tadi saya hitung, kebutuhan kalori harian ibu itu sekitar 1.200 per harinya nih Kak Ibu. Nah, jadi di sini saya menjelaskan sedikit. Jadi karbohidrat yang ibu butuhkan itu per harinya itu bisa dikurangi ibu ya dari sebelumnya, karena melihat dari kondisi gula darah yang lumayan tinggi. Karena nanti karbohidrat itu setelah di pencernaan akan nanti dirubah menjadi gula ibu, sehingga kalau misalnya ibu mengkonsumsi karbohidrat yang lumayan tinggi seperti kandungan karbohidrat di nasi, itu nanti akan menyebabkan kadar gula darah ibu akan semakin tinggi seperti nike. Nah, kalau bisa ibu bisa mengganti nasi nike menjadi, misalnya ibu bisa makan kentang ataupun umbi-umbian. Kalau misalnya memang tidak bisa tetap makan nasi, cuman porsinya lebih dikurangi seperti nike ibu ya. Kemudian juga makan makanan yang tinggi serat ibu, seperti misalnya buah-buahan, kemudian juga sayur-sayuran seperti nike. Kemudian kalau misalnya ibu biasa makan daging merah seperti misalnya daging babi, daging kambing ataupun daging sapi, itu bisa dikurangi ya bu ya, untuk mengurangi menghindari dari adanya peningkatan dari kolesterol seperti nike. Kemudian juga untuk makanan, hindari makanan yang mengandung garam yang tinggi ya bu ya, usahakan untuk misalnya memasak di rumah itu kurangi untuk penambahan garamnya seperti nike, untuk karena garam itu bisa memicu suatu penyakit hipertensi ya bu ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk aktivitas fisik itu ibu memerlukan adanya olahraga. Nah, karena umur ibu yang lumayan sudah lanjut, jadi olahraga yang saya sarankan itu bisa melakukan olahraga misalnya jalan-jalan aja setiap pagi. Itu nggak lama kok bu, cuma cukup 30-45 menit saja sudah cukup setiap harinya bu ya. Itu bisa juga dilakukan kalau misalnya tidak sempat, bisa dilakukan 3-5 kali seminggu seperti itu bu. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi ibu, gula darah ibu yang lumayan tinggi, jadi nanti saya akan menyarankan ibu untuk mengkonsumsi obat yang namanya metformin. Nah, di mana metformin ini merupakan salah satu obat yang memiliki efektivitas tinggi untuk menurunkan kadar gula darah ibu. Kemudian juga metformin ini merupakan salah satu obat yang terjangkau dan juga mudah didapatkan di lingkungan atau apotek-apotek sekitar ibu seperti nike. Nanti saya akan meresepkan obat metformin ini. Kemudian setelah itu nanti setelah 3 bulan ibu datang ke sini untuk dilihat dari bagaimana perkembangan kadar gula darahnya, apakah sudah normal atau kalau sudah terkontrol atau mengalami peningkatan lagi. Jadi nanti akan saya evaluasi setelah 3 bulan ya bu ya. Nah, kemudian untuk nutrisi hariannya, untuk spesifik dari kebutuhan karbohidrat, kemudian juga proteinnya, itu nanti akan dijelaskan oleh ahli gizinya ya bu. Nanti saya akan rujuk ibu ke spesialis gizi untuk nutrisi gizi lebih lanjutnya ya bu. Nah, kemudian untuk obatnya niki ibu bisa minum 2 kali sehari ya bu setelah makan. Nanti obatnya ini harus diminum secara rutin ya bu, tidak boleh putus obat. Nah, kemudian untuk obatnya niki harus diminum setelah makan. Nah, jika suatu kondisi ibu mengalami gejala seperti misalnya lemas, kemudian juga pucat, pusing berputar, itu bisa diinformasikan kepada keluarga agar segera memberikan ibu teh manis atau bisa juga air gulang ibu ya, karena itu merupakan suatu kondisi keadaan gula darah yang rendah seperti nike, agar tidak terjadi keadaan yang membahayakan ibu ya. Sampai di sana apakah ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Enggak, no. Tidak ada ya bu ya. Nanti ini saya berikan resep dan juga surat rujukannya ya bu ya. Terima kasih bu.